Utang saya lebih dari 13 miliar pada waktu itu, tahun 2013. Masya Allah. Alhamdulillah, utang bank itu, utang yang riba-riba itu, selesai dalam waktu 1,5 tahun. Ini hal yang tidak masuk akal, buat akal saya waktu itu. Utangnya puluhan tahun ini, ya di riba, di bank, kok bisa selesai 1,5 tahun? Gak masuk akal. Tapi saya yakin, tidak ada yang besar buat Allah, karena Allah Maha Besar. Masya Allah Allah. untuk menyelesaikan utang 13 M ya kecil, 100 M kecil, 1 T kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Trainer TV yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan juga mendapatkan rizki yang halal serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya sedang berada di workshopnya Oricik ya. Nah, Oricik adalah sebuah brand atau sebuah perusahaan yang cukup terkenal ya, dan juga memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia. Dan di sebelah saya sudah ada pemiliknya. Beliau adalah Coach Mirza, seorang pengusaha, aktivis dakwah, dan juga termasuk mentor saya. Kita sapa yuk. Assalamualaikum Coach Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Coach Mirza, Iya. pemirsa nih pengen tahu nih. Tadi kan saya sebut Oricik ya. Apa sih Oricik itu? Oricik itu bisnis kuliner. Yang kita fokus di ayam panggang rempah. Oh, gitu. Kenapa dinamain Oricik Coach ya? Oricik itu berasal dari kata original chicken. Oh, berarti Atau singkatan. ayam asli. Oh, singkatan Oricik itu original chicken, berarti ayam asli gitu Ayam ya? asli. Kenapa ayam asli? Apa yang lain nggak asli? Iya, bukan gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya saya tanya ke Ustadz, kalau pas beli ayam di warung, di jalan gitu ya, di warung-warung makan itu kalau ayamnya bertepung, ya, itu ayam ditepungi apa tepung diayami? Wah, ini pertanyaan yang sulit dijawab nih ya. Saya sering makan nih ayam ditepungin gitu ya. Tapi kok rasanya aneh ya, seperti tepung diayamin, begitu kan? Realitanya seperti itu ya. Iyalah, realitanya itu banyak yang jauh lebih banyak tepungnya daripada ayamnya. Oh, kalau gitu, banyak pemirsa. tepungnya berarti kan tepung diayamin. Tepung diayamin ya. Tapi apakah nggak masalah, Coach? Kita kan di masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya nasi, jagung, termasuk tepung gitu, Coach. Iya, nah inilah kita berusaha memberikan sesuatu yang unik sehingga nempel di benak konsumen. Makanya tagline kita itu gini: nikmati ayamnya, bukan tepungnya. Waduh, luar biasa ya. Nikmati ayamnya, bukan tepungnya. Karena memang tanpa tepung, begitu, tanpa Coach? tepung. Nah, mungkin kan yang menarik dari ayam ditepungin itu mungkin dari sisi besar gitu, Coach ya. Terus menarik, apalagi ini kan digoreng ya. Iya. Jadi kan renyah, crispy gitu. Terus yang buat menarik Oricik itu apa, Coach? Jadi yang buat menarik satu rempahnya. Jadi karena Berarti dari kekuatan rasa ya, Coach, kekuatan rasa itu kita termasuk rasa yang unik, tidak ditemukan di pasar. Nah, dari rasa rempah itu bisa menimbulkan, karena rempah ini menimbulkan efek antibodi ya, daya imun kita lebih tinggi. Itu dari aspek kesehatan bagus, apalagi pas musim pandemi seperti ini. Oh. Kedua, bahwa ayam ini dipanggang bukan digoreng. Oh. Dipanggang, Coach? Dipanggang. Aduh. Tahu nggak, Ustaz, bedanya dipanggang, digoreng, sama dibakar? Wah, ini pertanyaan yang lebih sulit lagi nih. Kalau digoreng sama dibakar mungkin jauh berbeda. Digoreng menggunakan minyak, kalau dibakar ya menggunakan bara api. Nah, kalau dipanggang nih gimana ini, Coach? Iya. Jadi gini, kalau digoreng menggunakan minyak, kemudian kalau dibakar itu dia apinya kena langsung ke yang kita betul, seperti bakar. sate Ya, ayam bakar yang Ayam langsung bakar, pakai api. langsung. Nah, kalau dipanggang ini dia menggunakan kekuatan panas, udara panas. Jadi bisa pakai oven atau pakai teflon yang tanpa minyak. Nah, gitu. Sehingga ini dari faktor kesehatan lebih bagus. Oh iya, jauh lebih aman ya, Coach ya? Aman, dan rasa juga renyah, bisa crispy, bisa. Ya. Dan Masya bahkan Allah. kayak juicy gitu ya, bisa juicy rasa.
Kayak rasanya stick gimana gitu ya Coach ya? Iya, ada juicy-nya. Jadi Juicy-nya ya. ada rasa di luarnya itu agak kering, tapi di dalamnya itu ada agak basah dikit gitu. Wah, itulah. Kok jadi menggugah selera ya? Luar Mungkin biasa. pemirsa juga sama nih gitu. Coach, terus menu-menunya nih apa aja sih yang favorit di Oricik? Yang favorit kita punya ayam panggang rempah itu. Iya. Nah, kita fokus di ayam panggang rempah, kemudian ada berbagai jenis. Ada ayam lain di samping yang reguler, kita punya ayam pejantan atau ayam Jawa super. Lalu kemudian kita juga di samping ada nasi putih, ada juga nasi kebuli. Nasi kebuli? Iya. Waduh, kalau inget nasi kebuli tuh kayak inget restoran mewah gitu ya Coach ya? Yes. Nah, ini yang menarik masalah nasi kebuli dan Oricik nih Coach. Terus harganya gimana? Bikin kita kantong ini tambah dalam nggak? Harganya murah. Masya Allah. Masyarakat murah, bisa. yang penghasilannya UMR bahkan kurang bisa masuk. Wah, luar biasa. Bisa coba ya? Bisa dicoba. Bahkan makan nasi kebuli? Iya, Wah, nasi kebuli. luar biasa. Oh ya, ada satu produk kita yang baru, Iya. namanya Gepang. Apa itu Gepang Coach? Gepang ini adalah geprek panggang. Wah, geprek panggang. Geprek panggang. Emang sekarang lagi fenomenal loh ayam geprek ya. Nah, Tapi kan digoreng. Kami Coach, goreng. ya. Ini geprek panggang gitu. Wah, patut dicoba ini Coach. patut dicoba. Masya Next Allah. kita keluar lagi opang. Wah, apalagi nih opang? Opang itu opor panggang. Wah, opor panggang. Opor panggang, nanti Ini tuh. saya nggak bisa bayangin Coach, gimana itu menariknya opor panggang. Maksudnya tuh biasanya kan kalau kita menjelang Idul Fitri atau pas Idul Fitri itu opor ya. Paling variannya ya menggunakan kuah dan itu disajikan pakai lontong begitu ya. Ya. Nah ini opang nih gimana ini Coach? Jadi konsepnya adalah, jadi ada kebiasaan di keluarga saya waktu Lebaran itu opor itu tersedia, lalu besoknya itu orang sudah bosan makan opor. Nah, oleh ibu saya digoreng. Nah, itu rasanya enak luar biasa. Nah, kemudian saya coba nih karena kita punya Oricik itu yang konsepnya panggang. Ayam opor yang dalam bumbu opor kita panggang pakai oven, ternyata rasanya luar biasa. Masya Allah. Itu lebih enak daripada digoreng. Wah luar biasa. Bahkan lebih enak daripada yang berkuah. Wah, ini sepertinya harus di stop pembahasan tentang menu ini pemirsa. Karena kalau dilanjutkan, kita menggugah selera nih. Oh iya. Masya Allah. Baik Coach, flashback nih Coach. Tadi kan saya sebut, atau Coach Mirza juga bagian daripada aktivis dakwah, begitu pemirsa. Beliau adalah pejuang anti riba, di mana beliau pernah terjerumus atau terjebak dalam konsep riba ya Coach ya. Dan ini berhubungan dengan Oricik katanya begitu Coach. Wah, bisa diceritakan Coach supaya pemirsa ini mendapat inspirasi Coach. Ya, jadi ceritanya saya mulai bisnis tahun 98, bisnis alhamdulillah dibilang orang bilang sukses lah. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa ke luar negeri dan segala macam lah. Wah. Sampai tahun 2011 itu biasanya saya untung terus di bisnis. 2011 rugi. Saya cari ini penyebabnya apa. Saya sebagai seorang yang senang belajar manajemen, belajar bisnis, ikut seminar, ikut workshop, saya cari nggak ketemu. 2012 saya berusaha mencari coach, terus kemudian saya juga hire manajer dari perusahaan multinasional, nggak selesai. Dan 2012 tambah rugi. Bukannya tambah untung, tambah rugi lagi. Setiap tahun itu. Setiap tahun. Sampai tahun 2013 saya lihat dari angka laporan keuangan ini kalau saya terus-terusin masalah besar ini. Akhirnya 2013 di bulan Oktober dalam proses pencarian yang belum ketemu-ketemu itu dan perusahaan semakin nggak karu-karuan, itu saya ikut suatu kajian yang dimana waktu itu ustadznya mengingatkan pada kita bahwa Allah itu akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Masya Allah. Nah, di situ ustadznya kasih contoh bahwa dia kedatangan seorang jamaahnya, yang jamaahnya itu sangat kaya raya. Ya kalau sekarang itu kayak pengacara yang terkenal itu loh. Oh, nah, luar itu biasa. mobilnya mewah, punya apartemen, punya ruko, macam-macam. Nah, sampai suatu saat datang ke ustadznya itu, dia cerita, Ustadz, hidup saya hancur. Loh, kenapa? Istri saya selingkuh. Oh, Anaknya yang satu hamil di luar nikah, yang satu kena narkoba.
Dia bermasalah dengan polisi dan kantor pajak. Mobil-mobilnya sudah nggak ada, apartemennya disita. Jadi dia hancur total. Ustaznya nanya, kamu masih pakai bunga bank? Masih terlibat dalam kredit bank? Iya iyalah Ustaz, masa nonanya my bisnis nggak pakai bank? Ustaznya nyatain, inilah yang dulu saya bicarakan, bahwa Allah akan menghancurkan riba. Inilah buktinya. Bahwa pada suatu saat kalau kita memakai riba, Allah akan menghancurkan. Naudzubillah min dzalik. Dan dihancurkan itu bukan hanya materinya, bisa keluarganya, bisa kehidupan sosialnya, bisa kena masalah hukum, bisa juga kesehatannya, masuk rumah sakit berkali-kali, mungkin dianya, mungkin keluarganya. Jadi Allah punya banyak sekali cara untuk menghancurkan seseorang. Masya Allah. Jadi kalau memang dari pemirsa ini ada yang pakai uang bank dalam hal ini riba, kemudian merasa fine-fine aja, baik-baik saja, tidak ada masalah, bisnis saya lancar, keluarga saya alhamdulillah baik, tunggu tanggal mainnya. Wah, luar biasa. Suatu saat Allah akan menghancurkan.